Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsi dari Prodi Manajemen kelas A Pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SHSEMM. Dan pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu dana pensiun. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Dana pensiun adalah dana yang diperoleh peserta setelah peserta sudah tidak bekerja pada suatu lembaga. Secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun berarti adalah sejumlah uang yang digunakan untuk pensiun, sedangkan lembaga yang menyelenggarakan program pensiun disebut sebagai lembaga dana pensiun. Latar belakang diberlakukannya lembaga pembiayaan dana pensiun adalah kebutuhan negara Indonesia untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sejalan dengan hakikat pembangunan manusia seutuhnya tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana. Hal itu akan digunakan untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana pensiun juga merupakan sarana penghimpunan dana guna meningkatkan kesejahteraan peserta serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Selain itu, dana pensiun juga dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja masyarakat untuk peningkatan produktivitas. Alasan-alasan tersebutlah yang mendorong lembaga dana pensiun ada di Indonesia. Lalu bagaimana manfaat dan juga tujuan dari dana pensiun? Manfaatnya yang pertama, rasa aman karyawan terhadap masa tidak bekerja yang akan datang dalam arti mempunyai penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Harapan ini akan sangat mempengaruhi kinerja saat ini atau pada saat masih produktif. Lalu yang kedua, tunjangan atau kompensasi yang lebih baik. Karyawan akan mempunyai tambahan tunjangan meskipun baru dapat dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Tujuannya yang pertama bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua, yang kedua membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan, yang ketiga membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis, yang keempat membangun image positif. Nah, salah satu reputasi atau kewibawaan sebuah organisasi ini dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada di organisasi tersebut merasa nyaman dan juga bahagia. Peraturan-peraturan dana pensiun. Banyak sekali peraturan yang terkait dengan dana pensiun. Dan berikut ini adalah beberapa peraturan yang penting diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan, Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun lembaga keuangan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50-PMK.010-2012 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang iuran dan manfaat pensiun. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang membahas tentang dana pensiun. Selanjutnya, asas dana pensiun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Selanjutnya, jenis lembaga dana pensiun. Lembaga dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga ini mempunyai dua macam bentuk, yaitu yang pertama, lembaga dana pensiun pemberi kerja. Lembaga dana pensiun pemberi kerja adalah lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Selaku pendiri lembaga ini, orang atau badan tersebut menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Sebagai konsekuensi, lembaga ini menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja untuk membayarkan dana pensiun pesertanya atau karyawan. Pembentukan dana pensiun pemberi kerja harus berdasarkan pada pernyataan tertulis dari pendiri. Pernyataan tertulis tersebut menyatakan bahwa pendiri memberikan keputusan untuk mendirikan lembaga dana pensiun. Pernyataan tersebut juga berisi peraturan-peraturan dana pensiun yang berlaku dan ditetapkan oleh pendiri. Pada lembaga dana pensiun pemberi kerja ini, pendiri juga berhak untuk menunjuk pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan dari lembaga dana pensiun yang didirikannya. Yang kedua ada lembaga dana pensiun lembaga keuangan. Lembaga dana pensiun lembaga keuangan adalah lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Bank atau perusahaan asuransi ini menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Program pensiun iuran pasti ini terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Contoh lembaga dana pensiun lembaga keuangan ini ada DPLK Muamalat, Mandiri DPLK, atau DPLK Beringin Life. Selanjutnya adalah program pensiun. Program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Manfaat pensiun yang diberikan di dalam program ini antara lain adalah penerimaan uang pensiun baik secara sekaligus atau secara bulanan. Program pensiun yang memberikan manfaat tersebut dapat terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, program pensiun iuran pasti atau Defined Contribution Plan. Program pensiun iuran pasti mempunyai iuran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran dan hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Program pensiun ini terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, Money Purchase Plan, menetapkan jumlah iuran yang dibayarkan oleh karyawan dan pemberi kerja. Lalu pada jenis ini, besaran iurannya ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada Saving Plan. Besaran iurannya ini biasanya ditentukan oleh karyawan dan beberapa faktornya ini perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut ini dapat berupa penghasilan karyawan, besaran manfaat pensiun yang ingin diperoleh, dan jangka waktu iuran berlangsung. Program pensiun iuran pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, A. Beban biaya atau iuran stabil dan mudah diperkirakan. B. Nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan karena iuran peserta berupa iuran tetap. Yang C. Risiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Lalu kekurangannya, A. Besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan karena sangat tergantung pada besaran nilai hasil investasi dana pensiun yang diinvestasikan oleh peserta pada lembaga dana pensiun. Yang B. Lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti atau Defined Benefit Plan. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Formula yang umum digunakan untuk menentukan besar manfaat pensiun untuk jenis program ini adalah Final Earning Pension Plan dan hitungan berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir peserta pada saat mencapai usia pensiun.
Berikut adalah keuntungan dan kerugian bagi pemberi kerja dan peserta, antara lain, yang pertama bagi pemberi kerja. Keuntungannya, A. Jika pemberi kerja mempunyai kinerja investasi yang baik, maka akan memungkinkan terjadi surplus atau laba yang dapat mengurangi besaran iuran. Lalu yang B, jadwal iuran tambahan bila ada akan lebih fleksibel. Untuk kerugiannya yang A, iuran dana pensiun berfluktuasi dan seringkali pendanaan tidak stabil. Yang B, pemberi kerja menanggung beban risiko investasi. Lalu bagi peserta, keuntungannya yang A, jumlah manfaat yang akan diterima sudah pasti. Yang B, memberikan jaminan keamanan mengenai nilai manfaat bagi karyawan yang telah bekerja lama. Lalu kerugiannya, A, manfaat bagi karyawan yang berhenti bekerja di usia muda relatif lebih kecil dibandingkan dengan karyawan bermasa kerja lebih lama. Yang B, manfaat kurang fleksibel. Yang ketiga, program pensiun berdasarkan keuntungan atau Profit Sharing Pension Plan. Program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran tetap dengan iuran hanya dari pemberi kerja. Program ini berdasarkan pada rumus tertentu yang dikaitkan dengan keuntungan perusahaan atau pihak pemberi kerja. Program ini menggunakan perhitungan persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelum pajak. Oleh karena keuntungan perusahaan berubah-ubah setiap tahun, maka iuran pensiun pada program pensiun ini juga ikut berubah-ubah. Selanjutnya, dana pensiun berdasarkan cara pembayaran. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat masa pensiun dimulai. Cara pembayaran manfaat pensiun tersebut telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Terdapat beberapa jenis cara pembayaran dana pensiun. Yang pertama, manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Lalu yang ketiga, manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Lalu yang keempat, pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang sudah mencapai usia pensiun normal namun belum berhenti bekerja karena sesuatu hal. Selanjutnya, batas usia pensiun. Peraturan pemerintah yang memuat ketentuan umur pensiun adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Pasal 15 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun yang berbunyi 1. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. 2. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi 57 tahun. Yang ketiga, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Lalu yang keempat, dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Selanjutnya, syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi. Yang A, tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki surat keputusan atau SK pengangkatan baik dalam bentuk 80% atau 100%. Yang B, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah atau berkeluarga. Tujuan penetapan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan sikap akil balik atau kedewasaannya. Lalu yang C, memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Yang D, disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dan kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian. Selanjutnya, besaran dana pensiun. Besarnya hak atas manfaat pensiun bagi janda atau duda atau anak yang belum dewasa dari peserta juga wajib dimuat di dalam peraturan dana pensiun. Besarnya hak atas manfaat pensiun pada lembaga yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
Jika pensiunan meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah tidak boleh kurang dari haknya berdasarkan pilihan bentuk anuitas. Jika tidak ada janda atau duda yang sah, atau janda atau duda meninggal dunia, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. Lalu yang kedua, jika peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun, maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah adalah sebesar 100% dari jumlah yang seharusnya menjadi hak peserta apabila ia berhenti bekerja. Lalu yang ketiga, jika peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan secara sekaligus. Untuk lembaga dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika meninggal dunia, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah sekurang-kurangnya 60% dari manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada pensiunan. Jika tidak ada janda atau duda yang sah, atau janda atau duda meninggal dunia, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada anak yang belum dewasa dari peserta. Pembayaran manfaat pensiun tersebut dapat dilakukan secara sekaligus. Lalu yang kedua, jika peserta meninggal dunia dalam jangka waktu 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah sekurang-kurangnya 60% dari yang harusnya dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia. Lalu yang ketiga, jika peserta meninggal dunia lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda yang sah sekurang-kurangnya 60% dari yang seharusnya menjadi haknya apabila ia berhenti bekerja. Seorang peserta yang pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal berhak mengajukan pembayaran manfaat pensiun dipercepat. Jika peserta tersebut mengajukan, peserta tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, berusia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal, atau yang kedua, peserta dalam keadaan cacat. Nilai manfaat pensiun dipercepat sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai sekarang dari pensiun ditunda. Dalam peraturan dana pensiun dapat ditetapkan batas usia maksimum peserta wajib pensiun dalam hal peserta tetap bekerja setelah dicapainya usia pensiun normal. Hal tersebut harus memenuhi ketentuan bahwa batas usia maksimum dimaksud sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, sumber kekayaan lembaga dana pensiun. Sumber-sumber dana bagi lembaga dana pensiun adalah yang pertama iuran pemberi kerja, yang kedua iuran peserta, yang ketiga hasil investasi, yang keempat pengalihan dari dana pensiun lainnya. Selanjutnya, larangan lembaga dana pensiun. Yang pertama, tidak diperbolehkan untuk melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk meminjam atau menggunakan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Lalu yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk meminjamkan atau menginvestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung pada surat berharga yang diterbitkan oleh atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan seperti berikut ini. A. Pengurus, pendiri, mitra pendiri, atau penerima titipan. B. Badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta dana pensiun yang bersangkutan. Yang C. Pejabat atau direktur dari badan atau lembaga pada huruf A dan B, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, dalam hal ini termasuk menantu dan juga ipar. Sekian presentasi materi dana pensiun yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, penulisan, dan juga pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.